Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fethi Nursania bersama dengan teman saya Desi Fitrianingsih dan juga Diaul Haq Naim Robani. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan sedikit pembahasan mengenai persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita mempunyai keinginan untuk menikah. Nah, jadi teman-teman, menikah itu merupakan proses yang melibatkan fisik, kemudian mental, pikiran, dan juga keberanian untuk memulai kehidupan yang baru. Jadi, yang pasti berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Nah, ketika kita itu mempunyai keinginan memiliki pasangan yang baik atau pasangan yang terbaik, maka eh, kita sendiri itu juga harus berusaha menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangan kita gitu. Jadi sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri, sama-sama berusaha untuk menjadi pasangan yang terbaik gitu. Kemudian ketika seseorang itu sudah menjalani kehidupan pernikahan, maka mulai dari situlah mereka akan mulai berbagi kehidupan dengan pasangannya, yaitu dengan saling melengkapi satu sama lain demi tujuan kebahagiaan yang memang sudah direncanakan bersama sejak awal ya, dan juga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Yang pertama ini adalah memantapkan hati. Jadi soal memantapkan hati ini bukan lagi hal yang harus dipermasalahkan ya teman-teman, karena kalian itu akan segera menikah. Otomatis ketika Anda sudah mempunyai keputusan untuk menikah, maka kalian itu sudah mempunyai pemikiran yang memang benar matang dan juga memikirkannya itu sudah secara dewasa gitu. Karena pernikahan ini bukan hal yang sepele. Pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, teman-teman. Nah, tapi ini itu adalah soal bagaimana Anda itu bisa mengandalkan diri Anda sendiri. Nah, ketika seumpama seorang perempuan yang mungkin memang kelak akan memiliki seorang suami yang akan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Namun kalian para perempuan atau wanita, kalian wanita perempuan, kalian itu tidak boleh hanya bergantung dengan pasangan Anda. Bahkan jika kalian itu harus berjauhan atau LDRan ya, itu mungkin karena urusan pekerjaan, maka Anda juga harus bisa mengandalkan diri Anda sendiri gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kesiapan untuk bisa hidup bersama. Nah, sebelumnya jangan berpikir negatif terlebih dahulu ya teman-teman tentang hal ini. Bukan berarti kita itu harus menghabiskan hari-hari bersama pasangan kita. Sebab simulasi ini itu bisa dilakukan dengan mengerjakan pekerjaan rumah bersama. Contohnya itu misal memasak, kemudian membersihkan rumah dan membersihkan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan rumah lainnya. Nah, ketika kalian bisa menyelesaikannya dengan baik, maka insya Allah kalian memang sudah pantas, sudah siap untuk menetap dalam satu atap ya. Kemudian yang ketiga itu beradaptasi dengan keluarganya. Jadi menikah itu bukan hanya melulu mencintai pasangan kita, tapi kita juga harus mencintai keluarga kita, keluarga dari pasangan kita, sama-sama mencintai. Nah, jadi itu merupakan paket komplit ya teman-teman. Jadi menjadikan keluarga, selain mencintai, kita juga harus bisa. Nah, untuk kalian yang mungkin akan menikah pada waktu dekat ini, pasti perasaan kalian itu sudah berdebar-debar kan untuk menanti-nanti hari hanya itu. Nah, hal seperti itu sudah wajar teman-teman. Jadi mengingat hal itu
merupakan momen yang sangat berarti, momen yang sangat penting yang kita harapkan terjadi sekali seumur hidup, yang bisa bersanding dengan dia yang kita cintai. Itu merupakan momen yang sangat berharga, teman-teman. Nah, jadi sudah yakinkah 100% yakin untuk menuju ke pelaminan? Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ini akan menyampaikan atau menyampaikan 10 hal yang harus dipersiapkan sebelum memutuskan untuk menikah. Menjadikan keluarganya itu sebagai keluarga kita sendiri, kita juga. Jadi pastikan Anda itu bisa beradaptasi dan bisa berperilaku yang baik dengan lingkungan keluarganya. Kemudian tak cukup dengan hanya berkenalan, teman-teman. Kalian juga harus bisa menunjukkan tata krama yang baik pada mereka. Karena biar bagaimanapun mereka itu nantinya juga akan menjadi sebagian dari keluarga kecilmu gitu. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Dadah. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai persiapan sebelum memutuskan pernikahan. Untuk poin berikutnya adalah mengenai bahwa untuk menikah itu membayangkan bagaimana kita akan hidup seumur hidup dengan pasangan yang telah kita pilih. Dalam hal ini wajib bagi kita untuk membayangkan bagaimana seumur hidup bisa bersama dengan pasangan, merasakan susah dan sedihnya bersama-sama, dan bagaimana solusinya untuk sebuah pasangan itu tidak akan pernah merasa bosan untuk selalu bersama-sama. Poin berikutnya yaitu cara menyelesaikan masalah dalam sebuah hubungan. Setiap pasangan itu wajib membangun komunikasi yang baik pada pasangannya. Ketika ada sebuah masalah, bagaimana kedua orang itu bisa meredam emosinya dan bisa berbicara dengan sebaik-baiknya, dan dari cara menyelesaikan masalah itu mereka akan menumbuhkan sikap bagaimana kokoh kepada pasangan itu dan hubungan itu. Untuk poin yang berikutnya adalah bersiap untuk perubahan. Pada setiap pasangan itu jauh-jauh hari harus bisa bersiap menerima perubahan yang ada dalam hidupnya, yang mungkin ketika pasangan itu yang saat ini adalah seorang wanita atau laki-laki, maka ketika dalam menjalani rumah tangga perannya akan berbeda, yaitu menjadi suami dan istri. Bagaimana pasangan itu bersiap untuk menerima kekurangan pasangan kita. Sebelum menikah itu pasangan sudah mempersiapkan betul apa yang ada dalam benaknya, yaitu salah satunya kekurangan pasangan. Setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan apabila dalam diri itu sudah diterapkan untuk menerima kekurangan dan kelebihan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik itu sebelum menikah, bahkan sampai nanti menjalankan sebuah rumah tangga. Baik, di sini yang nomor 8 yaitu persiapkan diri untuk berbagi. Jangan menanggung semua sendiri dan menyelesaikan sendiri. Ini bukan bicara tentang sebuah kemandirian, tetapi lebih pada menghargai satu sama lain. Karena menikah itu tidak hanya sebatas hidup dalam suatu rumah,
Kalian juga akan berbagi kesusahan, kesenangan bersama-sama. Dengan melibatkan pasangan, pasangan itu akan membuat dia dan Anda sama-sama merasa dihargai dalam setiap keputusan yang diambil bersama. Ya, yang nomor 9 yaitu siap memiliki anak. Dalam hal ini setiap pasangan memang berbeda-beda. Ada yang ingin membahas masalah anak setelah menikah dan ada pula yang mendiskusikan sebelum menikah. Tapi sejak awal Anda dan pasangan harus benar-benar satu suara untuk memiliki anak berapa, misal 1, 2, ataupun 3. Ini berkaitan dengan banyaknya hal seperti jumlah cuti melahirkan yang diberikan perusahaan, asuransi, pendidikan, dan finansial. Baik, yang nomor 10 yaitu persiapkan ekonomi Anda. Yang satu ini memang cukup sensitif. Ada beberapa pasangan yang salah satu dari mereka memiliki aset yang lebih banyak dan enggan berbagi dengan pasangannya. Jadi ini merusak ya. Ada pula yang memilih untuk berbuat perjanjian pranikah untuk memisahkan harta mereka. Kalau bisa jangan seperti itu. Ada lagi kembali ke pilihan masing-masing. Namun sebaiknya Anda dan dia, pasangan Anda, punya satu solusi yang tepat untuk soal yang satu ini. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan teman-teman kelompok saya sampaikan. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.